Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kita belajar hadis 171. Panjenengan masih ingat pelajaran yang lalu tentang masalah riba? Masih ingat apa sudah lupa? Atau bingung? Nanti kita ulang lagi insyaallah. Kita baca dulu hadis yang baru. Setelah itu kita akan ulang pelajaran yang minggu lalu. Di sini hadis 171. Afwan, ini suaranya tinggal sisa-sisa karena tadi malam ngisi, pagi jam 8 juga ngisi wali murid, terus subuhnya juga ngisi lagi. Jadi 4 kali ngisi, 4 kali suara yang dikeluarkan. Jadi Al-Jariyat ini sudah kena ampasnya saja, tinggal ampas aja. Nanti jam 8 sudah nggak ada suara saya. Malam udah nggak bisa dipakai ngimami. Besok baru ready stoknya. Baik. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah Anil A'mash an Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kuntu atribu gulaman li, aku pernah memukul budak milikku. Fasami'tu min khalfi sautan, lantas aku mendengar sebuah suara yang berteriak di belakangku. Suara itu mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi." Sesungguhnya Allah itu lebih berkuasa atas dirimu dibanding kekuasaanmu terhadap budak tersebut. Sesungguhnya Allah itu lebih berkuasa atas dirimu, artinya berkuasa menyiksa dirimu, karena lafadznya pakai alaika. Kalau alaika ini berarti maknanya adalah penyiksaan. Sesungguhnya Allah kuasa untuk menyiksa dirimu dibanding dirimu ketika menyiksa budakmu. Karena Abu Mas'ud dia memukul budaknya, dan ini bentuk penyiksaan terhadap budak tersebut, karena barangkali pukulannya bukan pukulan yang bukan pukulan sesuai dengan yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya, sehingga ada yang berteriak demikian. Faltafattu, lantas aku menoleh karena penasaran itu suara dari siapa. Faida huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mungkin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Mas'ud terhadap budaknya, tindakan pemukulan tersebut itu tidak dibenarkan. Maka Rasul berteriak, "Wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa untuk menyiksa dirimu dibanding kuasamu untuk menyiksa budakmu." Qultu, lantas Abu Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah SAW, karena dia kaget ternyata yang melarang adalah Rasul, gurunya sendiri. Lalu Abu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, fahuwa khurrun liwajhillah. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku merdekakan budak ini karena Allah Azza wa Jalla. Jadi langsung dimerdekakan. Dan pada pertemuan yang dulu-dulu sudah kita kasih tahu bahwa budak itu merupakan harta seseorang yang paling mahal. Bahkan harganya melebihi dinar dan dirham, melebihi emas, karena sangat mahal sekali, bisa sampai 20 juta ke atas harga budak itu. Jadi kalau orang punya budak itu berarti dia orang kaya, karena nggak sembarangan orang bisa punya budak. Ternyata karena kesalahan yang dilakukan oleh Abu Mas'ud, langsung dimerdekakan oleh Abu Mas'ud budak yang dipukul tersebut. Berarti kalau kita nominalkan secara nggak langsung, mungkin Abu Mas'ud langsung bersedekah setara dengan harga budak yang dia merdekakan. Paham ya? Faqala, lalu Rasul SAW mengatakan, ama lau lam taf'al lamassatka an-nar au lalafahatka an-nar. Kata Rasul, kalau seandainya engkau tidak melakukan hal itu, maksudnya kalau seandainya engkau tidak memerdekakan budak tersebut sebagai bentuk tebusan atas kesalahanmu, lamassatka an-nar, niscaya neraka akan menyentuhmu. Au lalafahatka an-nar, atau niscaya neraka akan memakanmu, atau neraka akan menenggelamkanmu. Masya Allah. Jadi hadis ini ada pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah ar-rifqu bil mamluk, tentu lemah lembut terhadap budak. Dan lemah lembut ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu yang enggak ada lemah lembutnya, maka segala sesuatu itu menjadi tidak baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa Ustaz Mahi hadisnya itu? La yunza'u fi syai'in innar rifqa, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah berada pada suatu hal illa zana, melainkan dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikan sesuatu itu cacat. Artinya kelembutan ini akan menjadikan suatu hal atau seseorang itu menjadi sesuatu yang baik, akan menghiasi orang tersebut, akan menghiasi perilaku orang tersebut, akan menghiasi praktek dari sikap orang tersebut. Monggo Pak, boleh bisa maju ke depan. Nggih, enggak apa-apa Pak. Monggo. Apalagi berlaku lemah lembut terhadap budak. Kemudian pelajaran yang kedua adalah al-wa'du wa tanbihu ala isti'malil afwi wa katmil ghaidi ma'al hukmi wa katmil ghaidi. Pelajaran yang kedua adalah nasihat dan peringatan untuk menjadi seorang pemaaf, untuk menjadi orang yang mudah dalam memaafkan. Di hadis tadi Nabi SAW ketika berteriak, kira-kira beliau berteriak ini dalam keadaan marah atau enggak marah? Dalam keadaan marah. Demikian juga dengan Abu Mas'ud. Ketika Abu Mas'ud memukul budak tadi, Abu Mas'ud ini memukulnya dalam keadaan marah atau enggak marah? Marah. Tapi ternyata di hadis ini Nabi kita yang mulia menunjukkan kepada kita bagaimana pribadi beliau dalam memaafkan. Ketika beliau marah, kemudian Abu Mas'ud menebus kesalahannya,
maka seketika itu pula Nabi langsung memaafkan dengan mengatakan, iya, kalau seandainya kamu nggak melakukan itu, niscaya kamu akan masuk ke dalam neraka. Demikian juga dengan Abu Mas'ud, budaknya melakukan kesalahan, dipukul sama dia, tapi ternyata karena Rasul mengatakan bahwa itu adalah suatu kesalahan, maka langsung amarahnya turun dan dia langsung memerdekakan budak tersebut dalam rangka menebus kesalahannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sosok Nabi SAW gampang menjadi pemaaf. Dan pada pertemuan-pertemuan yang dulu pernah saya sampaikan bagaimana pemaafnya Nabi SAW terhadap orang-orang Mekah ketika peristiwa apa? Fathu Mekah, ketika orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasul, ketika Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, beliau mengatakan, mada af'alu, beliau mengatakan, bagaimana menurutmu, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian ketika peristiwa Fathu Mekah tersebut, peristiwa kemenangan kaum muslimin, yang mana orang menang itu sudah berkuasa, Pak. Maka Nabi mengumpulkan semua orang-orang Mekah dan mengatakan, menurut kalian aku akan melakukan apa? Qalu khairan. Mereka mengatakan, engkau akan melakukan suatu kebaikan. Terus kemudian mereka juga mengatakan, anta akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan engkau adalah anak dari saudara kami yang mulia. Engkau tidak melakukan kecuali yang baik-baik saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas, pergilah kalian semua merdeka. Padahal di antara orang-orang Mekah itu ada yang melempari Nabi dengan batu, ada yang mencela Nabi SAW, ada yang menaruh di punggungnya Nabi SAW kotoran unta, jeroan unta, ada yang meludahi Nabi SAW, ada yang melempar dengan tanah, bahkan ada yang memanah Nabi SAW di perang Uhud hingga terkena pelipis beliau, hingga gigi beliau rompal. Demikian adanya. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa Nabi membalasnya? Nabi balas apa enggak? Enggak. Nabi enggak balas. Nabi mengatakan, idhabu, udah, pergilah kalian, fa antum tulaqa, kalian bebas. Yang mau masuk Islam silakan, yang enggak mau masuk Islam juga silakan. Ini potret dari pribadi Nabi SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya menjadi sosok bagaimana menjadi seseorang dengan sosok yang mudah memaafkan, berjiwa besar, dan itu cukup sulit kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Dan di hadis ini lagi-lagi Nabi juga menunjukkan kepada kita akan hal tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, tidak bolehlah yajuzu li syakhsi, tidak boleh bagi seseorang an yu'diya ghairahu bidorbin, untuk menyakiti orang lain dengan pukulan, au syatmin, atau dengan celaan, au ayyi nau'in min anwa'il ada, atau dengan jenis apapun yang bisa menyakiti dirinya, walau kana mamlukan lahu, meskipun orang tersebut adalah budak. Jangan mentang-mentang dia budak sehingga Anda bisa semena-mena terhadap dia. Paham ya? Jangan mentang-mentang orang tersebut jabatannya di bawah Anda kemudian Anda bisa semena-mena terhadap dia. Jangan mentang-mentang orang tersebut lemah kemudian Anda bisa semena-mena terhadap dia. Tidak boleh. Haram bagi seorang muslim untuk menyakiti seseorang baik dengan pukulan, celaan, atau dengan jenis apapun yang bisa menyakiti dirinya, meskipun orang tersebut adalah seorang budak. Karena Islam memerintahkan kita untuk menjadi seorang penyayang. Di hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, jadi hadis akhlak itu Masya Allah Pak ya, dia itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Meskipun babnya beda, tapi ternyata pelajarannya itu sama, diulang-ulang terus. Di hadis yang sebelumnya
Kita pernah membaca hadisnya, Rasul SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang enggak menyayangi maka tidak akan disayang. Menyakiti orang lain ini sayang apa enggak sama orang tersebut? Enggak. Kalau dia enggak sayang sama orang tersebut, maka Allah enggak sayang sama dia. Rasul juga mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, Allah akan menyayangi mereka. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamuhum man fis sama. Yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian, yakni orang-orang Islam. Allah akan menyayangi orang-orang Islam, yang orang-orang Islam itu menjadi penyayang terhadap orang-orang yang ada di bumi. Baik. Kemudian hadis 172, babun la taqul qabbahallahu wajha. Yang 171 ini tentang pukulan lagi, kita ulang lagi. Berarti kaidah tentang pukulan ini adalah engkau tidak boleh memukul seseorang, memukul murid, memukul istri karena engkau marah kepadanya. Pukulan karena marah itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan pukulan karena apa? Karena mendidik. Jadi dia mukul itu memang dalam rangka biar orang ini berlaku lurus. Bukan memukul karena dalam rangka dia emosi, kemudian dia melampiaskan emosinya dengan pukulan. Maka ini bentuk pukulan yang tidak mendidik. Pukulan yang mendidik adalah ketika Anda sedang tidak marah, kemudian anak tersebut, murid tersebut, atau istri tersebut, atau bawahan Anda itu melakukan kesalahan, tapi Anda sedang tidak marah, kemudian Anda pukul dia. Maka tentu pukulan yang dilakukan orang yang gak marah dengan pukulan orang yang dilakukan dengan orang yang marah itu beda. Kalau orang itu mukul ketika nggak marah dengan orang marah yang mukul, kira-kira sakit mana, Pak? Kalau dia nggak marah mukul, namanya pasti pukulan. Kalau dia marah tapi terus mukul, ini bukan pukulan, Pak, ngampleng. Ya, namanya ngampleng, soal dia ngamuk, tempeleng, karena dia marah. Tapi kalau dia nggak marah, baru namanya mukul, nyeples, itu. Tapi kalau dia marah, udah namanya ngampleng itu. Beda, rasa sakitnya beda. Nah, yang dilakukan oleh Islam, yang diperintahkan Islam itu adalah ketika Anda mukul dalam keadaan Anda tidak marah. Karena tujuannya untuk mendidik, gitu. Baik. Yang berikutnya, bab la taqul qabbahallahu wajha. Bab larangan, janganlah engkau mengatakan semoga Allah menghinakan wajahmu. Ini orang ini marah, dia nggak boleh ngomong ke orang yang dia benci itu qabbahallahu wajha, semoga Allah menghinakan wajahmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqulu qabbahallahu wajha, janganlah kalian mengatakan qabbahallahu wajha, semoga Allah menghinakan wajahmu. Kenapa kok nggak boleh mengatakan ini? Ada alasannya, Pak, di hadis berikutnya. Dalam riwayat lain, la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man asbaha wajhaka. Janganlah engkau mengatakan semoga Allah menghinakan wajahmu dan wajah orang yang menyerupai wajahmu. Doanya dua. Janganlah engkau mengatakan semoga Allah menghinakan wajahmu dan wajah orang yang seperti wajahmu. Berarti siapa kira-kira? Janganlah semoga Allah menghinakan wajahmu, itu wajahnya kita, dan wajah orang yang seperti wajahmu. Siapa berarti? Orang tua. Orang tua. Itu nggak boleh. Omong seperti itu nggak boleh. Alasannya adalah fa innallaha azza wa jal khalaqa Adam sallallahu alaihi
ala suratihi, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal menciptakan Adam itu sesuai dengan bentuknya. Di sini antum perhatiin, ini masalah akidah, pembahasan akidah. Kata suratihi sesuai dengan bentuknya. Kata hi di sini, maka ulama Ahlussunnah ada dua pendapat. Sesuai dengan bentuknya. Katanya di sini, sebagian ulama Ahlussunnah, para salaf itu mengatakan hi-nya ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah. Jadi wajahnya Adam, bentuknya Adam itu seperti bentuknya Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud suratihi bentuknya ya bentuknya Adam sendiri. Jadi sehingga artinya sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Adam sendiri. Yang dimaksud dari hadis ini adalah semoga Allah menghinakan wajahmu. Kenapa enggak boleh? Karena wajah kita itu berasal dari wajahnya Adam alaihissalam. Karena dia orang tua kita, mirip sama kita. Sehingga enggak boleh kalau orang mengolokkan wajahnya kamu, wajahnya kita itu sama seperti orang mengolokkan Adam alaihissalam. Kalau mengolokkan Adam sama seperti mengolokkan siapa? Allah Azza wa Jalla yang nyiptain Adam. Apalagi kalau misalkan suratihi ini ditafsirkan sebagai bentuknya Allah, berarti ngolokkan Adam sama seperti ngolokkan bentuknya Allah. Nah, baik. Terus apa pendapat yang paling tepat? Pendapat yang paling tepat adalah kata suratihi di sini itu lebih tepat, lebih aman ditafsirkan adalah bentuknya Adam, bukan bentuknya Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seandainya ditafsirkan bentuknya Allah Azza wa Jal, jadi sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah. Kalau seandainya ditafsirkan sebagai bentuknya Allah adalah bentuknya Adam, maka di sini ada penjelasannya. Kalau seandainya, perhatikan yang pertama, kalau seandainya yang ditafsirkan bahwa bentuknya Adam adalah bentuknya Allah, maka yang pertama, apakah mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena yang ngomong ini siapa? Yang ngomong Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah siapa? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Itu yang pertama. Jadi memang betul-betul bentuknya Allah. Terus yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, kalau misalkan bentuknya Allah yang ditafsirkan ya, ketika Rasulullah mengatakan hadis ini Rasulullah adalah orang yang paham kaidah asma wa sifat, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Maka ketika Allah menciptakan bentuknya Adam seperti bentuknya Allah, maka pertanyaannya apakah bentuknya Adam itu persis dengan bentuknya Allah? Jawabannya apa? Tidak. Allah punya hakikat bentuk sendiri, dan hakikat bentuknya Adam yang seperti bentuknya Allah itu juga sendiri, tidak sama dengan zatnya Allah Azza wa Jal. Kenapa enggak sama? Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dirinya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, maka Rasulullah SAW adalah orang yang pernah bersabda dengan hadis lain, yaitu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan di mana Rasulullah SAW mengatakan inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar.
sesungguhnya kelompok manusia yang pertama kali masuk surga ala suratul qamar, itu seperti bentuknya bulan. Hampir sama dengan hadis ini, seperti bentuknya bulan. Pertanyaannya, apakah yang masuk surga itu wajahnya, bentuknya, modelnya seperti bulan? Hah? Enggak. Kalau yang masuk surga bentuknya seperti bulan, berarti ya gimana? Bulat, enggak punya mata, enggak punya tangan. Tapi ternyata hadis ini tidak dipahami seperti itu. Maksudnya adalah orang yang masuk surga seperti bentuknya bulan, itu orang ini bercahaya seperti cahaya bulan, indah seperti keindahan bulan. Maka ketika hadis ini ditafsirkan atau diartikan bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah seperti bentuknya Allah, bukan berarti maknanya Adam itu seperti Allah, karena Allah yang pertama tidak serupa dengan sesuatu apapun. Terus yang kedua, yang namanya sesuai dengan bentuk, yang namanya bentuk itu tidak harus persis gitu. Barangkali maksudnya bentuknya Allah, mungkin barangkali Adam itu sempurna sebagaimana bentuknya Allah Azza wa Jalla. Thayyib, itu adalah pelajaran terkait 173. Sehingga dari 173 ini kita belajar dua hal: larangan mendoakan dengan doa qabbahallahu wajhaka, dan yang kedua kaidah tentang asma wa sifat. Antum perhatikan, Ahlussunnah tentang asma wa sifat itu ada 3 kaidah. Kaidah yang pertama, al-imanu bima waradat bihi nususul Quran wa sunnah as-sahihah min asma'illah wa sifatih itsbatan wa nafyan, yaitu beriman terhadap semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang asma wa sifat, baik secara isbat maupun secara nafsi. Kalau Al-Quran dan Sunnah menafsikan, maka kita nafyikan, meniadakan. Kalau Al-Quran dan Sunnah menetapkan, mengisbatkan, maka kita juga mengisbatkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah tanzihullahi an yushbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhlukin, yaitu mensucikan Allah dari segala sesuatu, mensucikan Allah dari menyerupakan sesuatu dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Misal di Al-Quran Allah mengatakan wajah, maka seorang Ahlussunnah dia mensucikan Allah dari menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Allah punya wajah, iya, makhluk juga punya wajah, tapi wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Itulah Ahlussunnah, dia menetapkan Allah punya tangan, iya Allah punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Sebagaimana monyet punya tangan, manusia juga punya tangan. Tapi apakah tangan monyet itu sama dengan tangan manusia? Tidak sama. Maka Syekh Al-Fauzan mengatakan, kalau sesama makhluk saja nggak sama, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang ketiga adalah qad utama an idraki kaifiyatit tisofillahi ta'ala bitilkas sifat, yaitu tidak ingin mengetahui tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla, bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah disifati dengan sifat tersebut. Saya ulangi, tidak ingin tahu, tidak ingin mengetahui tentang bagaimana Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan, misalkan Allah turun ke langit dunia, kita tidak boleh ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia. Sebagian orang-orang yang menyimpang tentang turunnya Allah ke langit dunia, mereka mengatakan kalau Allah turun berarti arasnya kosong laan. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Enggak. Karena dia menyamakan dengan manusia, dia pakai akal. Dia pakai akal. Secara logika kalau Allah turun itu arsnya kosong, ya benar secara logika, betul itu.
Tapi zat Allah itu akal nggak bisa sampai ke sana. Paham gak? Kalau Allah turun, terus gimana nanti? 24 jam Allah turun nanti. Karena sekarang malam, di sana siang, nanti di sini siang, sana malam, turun terus Allah nanti. Ya benar, logika itu benar. Tapi Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apa? Akal. Akal harus berhenti. Makanya akidah Ahlussunnah mengatakan ketika akidah itu menetapkan dan menafikan tentang asma wa sifat, itu dia harus berhenti untuk menanyakan bagaimananya. Dan kalau seandainya sesuatu hal itu tidak masuk akal, maka Ahlussunnah harus tawakuf, berhenti. Tidak boleh nekat, karena khawatir jatuh dalam hal-hal yang salah nanti. Nah itu penting. Jadi kaidah yang ketiga ini, berhenti untuk menanyakan bagaimana Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Jadi sifat apapun itu jangan ditanyakan bagaimana. Cukup imani satu, cukup imani. Yang kedua, dan sucikan Allah dari sifat makhluk. Jadi 3 kaidah dari asma wa sifat. Baik, kemudian yang ketiga, yang berikutnya. Ini sudah selesai hadisnya. Yang ketiga, merefresh pelajaran yang kemarin. Ada berapa kemarin asnaful ribawi, barang-barang komoditas ribawi ada berapa kemarin? 6. Ini ya. Satu apa? Emas. Al-fitru bil-fitru. Ada bid'ah. Yang kedua apa? Perak. Al-fitru bil-fitru. Yang ketiga al-bir, gandum halus, al-birru bil-birri. Yang keempat asy-syairu bis-syair. Yang kelima kurma, at-tamru bit-tamri. Yang keenam garam, al-malih bil-malih. Baik. 6 komoditas ini, maka riba masuk ke dalamnya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah kenapa kok 6 hal ini dimasukkan oleh Nabi SAW ke dalam komoditas ribawi. Maka kita bagi antara emas dan perak dan 4 bentuk makanan. Emas dan perak kenapa masuk ke dalam komoditas ribawi? Karena apa? Samania, ya, sama nia. Artinya adalah alat tukar. Maka segala sesuatu yang menjadi alat tukar, maka dia berpotensi terjadi riba. Kenapa kok 3 hal ini masuk ke dalam komoditas ribawi, 4 hal ini? Karena karena ditimbang. 1. Terus dimakan. Saya tambahin lagi, dikilokan. Apa beda timbang dan dikilokan? Kalau ditimbang itu takarannya pakai sok. Kalau dikilokan takarannya pakai kilo. Maka segala sesuatu yang bisa ditimbang dan dimakan dan dikilokan, maka dia termasuk ke dalam komoditas
dibagi. Nah kemarin saya diprotes kan ya, protes ya bilang kemarin Pak Sigit menghentikan kalau enggak Pak Sugeng sampai hari kiamat nanti. Saya jelasin. Jadi tadi malam saya membuka fikih Syafi'i. Kalau dalam fikih Syafi'i, kenapa kok ini termasuk asnaf riba? Karena ini semua bisa dimakan, bukan ditimbang, bukan dikilokan, dimakan kok. Maka segala sesuatu yang dimakan itu terjadi riba di dalamnya. Ya. Kemudian dalam fikih Ahmad, jadi memang alasan ini itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam menurut Imam Ahmad, kenapa kok emas dan perak ini dia diharamkan? Karena emas dan perak ini sebagai standar alat timbang. Maka menurut Imam Ahmad, segala sesuatu yang bisa ditimbang itu masuk ke dalam riba. Besi, timah, tembaga, semuanya barang tambang yang menjadi standar alat timbang. Standar timbangan apa berarti timbang ya? Standar timbangan ini masuk ke dalam riba. Sedangkan menurut Imam Ahmad, 4 hal ini merupakan standar takaran. Maka segala sesuatu yang ditakar itu dia termasuk bisa dimasuki riba. Berarti kalau nggak bisa ditakar, maka tidak masuk ke dalam riba. Maka apel, jeruk itu nggak bisa ditakar, sehingga tidak masuk ke dalam riba. Tapi menurut Imam Syafi'i ini diharamkan, ini terjadi riba karena dia termasuk yang dimakan. Imam Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i dimakan posisi dia. Syafi'i. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i jeruk dan apel masuk ke masuk. Paham ya? Baik. Agar tidak terjadi riba terhadap barang-barang ini, maka dia harus memenuhi 2 syarat. Apa saja pertama kemarin? Takobul, dan tamasil. Apa takobul? Serah terima tunai. Tamasil apa? Harus sama apanya? Sama jenisnya. Kasih huruf ini. Sama jenisnya dan sama ukurannya. Maka emas agar tidak terjadi riba, dia harus ditukar dengan emas dengan syarat tunai dan ukurannya sama. Perak ditukar dengan perak dengan syarat tunai dan ukurannya sama. Gandum ditukar dengan gandum dengan syarat tunai, ukurannya harus sama. Sekilo ya tukarnya sekilo meskipun beda merek. Kurma dengan kurma harus tunai dan ukurannya sama. Jadi kalau mau tukar kurma sukari dengan kurma ajwa, maka kalau kurma sukari sekilo, ajwanya juga harus sekilo dan harus tunai, tidak boleh tertunda. Garam ditukar dengan garam, maka harus tunai dan sama ukurannya. Gula dengan gula, sehingga orang tidak boleh menukar 2 apel jelek dengan 1 apel bagus. Tidak boleh. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Karena syaratnya harus 2, takobul dan harus sama ukurannya. Sehingga kalau tukar 2 apel jelek, maka tukar dengan berapa apel bagus? 2 apel bagus. Bagi sebagian pedagang, kalau kita tukar jelek, bisa tukar dengan
sebagai harga rugi itu boleh bagi sebagian yang berdagang. Tapi kalau kita ingin pakai patokan standar ditimbang, dimakan dan dikilokan, maka tidak boleh. Kalau kita pakai standarnya Imam Syafi'i juga tidak boleh. Tapi kalau kita pakai standarnya Imam Ahmad, takaran pakai apel ditukar dengan 2 apel itu boleh, karena apel tidak ditakar. Kalau kita pakai standarnya Imam Malik sebenarnya makanan pokok. Selama bukan makanan pokok, maka boleh berlebih. Misal katanya kacang hijau makanan pokok apa enggak? Enggak, boleh enggak saya menukar kacang hijau jelek 5 kilo dengan kacang hijau bagus 1 kilo? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Menurut siapa? Imam Malik. Kenapa kok boleh? Karena bukan makanan pokok. Menurut Imam Malik yang enggak boleh itu kalau makanan pokok. Jadi kenapa kok ikan, kurma, garam ini masukkan asas dibalik? Karena menurut Imam Malik ini semuanya adalah makanan pokok. Maka yang bukan termasuk makanan pokok itu diperbolehkan. Terus gimana Ustaz? Karena saya jelasin, maka dengan harus ikut saya kesini. Kalau ditimbang, dimakan dan dikilokan sesuai dengan kitab saya, maka itu termasuk ke dalam riba, sehingga harus terpenuhi 2 hal ini. Maka kemarin kita buat tabelnya, gimana tabelnya kemarin? Jenis, sebab, terus takobur, tamnasir. Yang baca kelihatan. Kalau jenis bendanya sama dan sebab diharamkannya sama, maka dia harus takobur, harus tamnasir. Ya Pak? Siapa lagi Pak? Kalau jenisnya apa itu bentuknya Pak? Kalau jenisnya beda, sebabnya sama, maka takobur saja, tidak harus tamnasir. Contoh, orang mau tukar emas dan perak. Emas dan perak ini jenisnya sama atau beda? Beda. Sebabnya sama atau beda? Sama-sama alat tukar. Maka cukup tunai dan tidak harus sama jumlahnya. Jadi orang kalau mau tukar perak 10 gram dengan emas 1 gram itu boleh. Kenapa? Karena jenisnya beda, sebabnya sama. Kemudian yang ketiga, kalau jenisnya beda, sebabnya beda, tidak perlu takobur, tidak perlu tamnasir. Ini gimana kitab saya ini? Kalau jenisnya beda, sebabnya beda. Contoh,
nukarkan emas dengan kurma. Emas sama kurma jenisnya beda. Jenisnya juga beda. Emas alat tukar, kurma bukan alat tukar. Maka tidak harus tunai, boleh hutang. Dan tidak harus tamatil. Misalkan emasnya 1 gram, kurmanya 1 gram, ya tidak harus. Emas 1 gram, mungkin kurmanya dapat 1 gram mungkin. Boleh tidak? Boleh, karena tidak dipersyaratkan harus tamatil. Ya, lagi? Sudah. Tanya. Kalau jenisnya sama, sebabnya sama, harus takobut, harus tamatil. Berarti emas sama emas, karena jenisnya sama. Perak sama perak, jenisnya sama, sebabnya sama. Maka harus takobut dan tamatil. Gak boleh gak takobut, gak boleh gak tamatil. Wajib takobut, wajib tamatil, wajib tunai dan wajib sama. Jadi kalau mau tukar emas ini, untuk emas mau tukar emas yang 22 karat dengan emas yang 24 karat, maka yang 22 karat 1 gram, 24 karat juga harus 1 gram. Kenapa? Jenisnya sama. Tapi apakah mungkin seperti itu untuk emas? Tidak mungkin. Maka yang betul adalah kita jual yang 22 karat, kemudian uangnya kita berikan yang 24 karat. Itu kalau untuk menghindari ribanya. Yang kedua, jenisnya beda, sebabnya sama. Antara emas dengan perak atau kurma dengan garam ditukar. Maka harus takobut dan tidak harus tamatil. Saya punya 1 gram kurma, saya ingin buat roti, maka saya butuh gandum. Saya pergi kepada Singlang untuk menukar kurma dengan gandum, maka saya bawa 1 gram kurma untuk ditukar dengan 1/2 gram gandum. Apakah boleh? Boleh apa tidak? Boleh. Kok bingung? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa kok boleh? Ya, syaratnya harus tunai. Tapi kenapa kok boleh? Padahal berbeda takarannya. Karena berbeda jenis. Yang harus sama takarannya itu kalau jenisnya sama. Kalau jenisnya beda, maka takarannya nggak harus sama. Yang terakhir, jenisnya beda, sebabnya beda. Emas tukar dengan gandum, perak tukar dengan garam, duit 1.000 tukar dengan permen, duit 1.000 tukar dengan kurma, duit 100.000 tukar dengan emas, duit 100.000 tukar dengan kurma atau beli garam. Maka nggak harus tunai. Boleh. Saya pergi ke warung mau beli kurma, saya bawa duit, saya utang. Boleh. Kenapa boleh? Karena kita transaksi dengan benda yang beda jenis dan beda sebab. Paham? Ada yang menanyakan? Emas dengan uang. Emas dengan uang itu sama-sama alat tukar, tapi dia berbeda dengan emas. Emas bisa ditimbang, uang tidak bisa ditimbang, sehingga nanti hukumnya adalah kepada transaksi jual beli emas. Jadi nggak harus, misalkan gimana kita mau beli emas 1 gram dengan uang 1 gram, banyak uangnya nanti, nggak mungkin. Jadi nanti kita pakai nilai nominal gitu. Baik, ada lagi? Untuk yang kotak awal dari yang besar yang Rasulullah melarang sahabatnya memukul beberapa saja, itu kan diancam api neraka. Iya. Itu kan
hanya sahabat budaya keluarga. Itu ancamannya kan neraka. Berarti untuk yang bukan haknya itu lebih banget ancamannya. Baik. Diancam neraka karena pukulan tersebut adalah bentuk kedoliman terhadap budak tersebut. Jadi dia memukul mungkin barangkali bukan karena pukulan yang mendidik, karena di hadis lain Nabi SAW membolehkan pukulan yang mendidik. Tapi ternyata di hadis ini Nabi melarang Abu Mas'ud memukul budaknya. Maka bisa jadi yang pertama pukulan ini adalah bentuk kedoliman terhadap budak, dan kedoliman semuanya tempatnya di neraka. Dan kedoliman semuanya tempatnya di mana? Di neraka. Karena dosa itu bahasa Arabnya adalah ad-dulmu, kedoliman. Dosa adalah kedoliman. Hari kiamat itu gelap, dan gelap itu bahasa Arabnya ad-dulmu. Maka Rasul mengatakan ad-dulmu dulumatun yaumil kiamat. Kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, kalau gelap berarti neraka. Gitu. Deal? Apakah takarannya beda banget? Yang budak aja diancam neraka, terus yang kalau kita menzalimi yang bukan budak atau bukan hak kita, itu apa beda? Azabnya itu beda, takaran dosanya atau ini apa? Masya Allah. Tentu berbeda. Kalau sama orang yang rendah saja, budaknya kan rendah, itu kita diancam neraka, apalagi menyakiti orang yang di atasnya. Seperti minggu lalu kita sudah katakan bahwasanya hukuman itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat dosanya. Dan kemarin sudah kita sampaikan ziyadatu bertambahnya kemuliaan seseorang itu sejalan dengan bertambahnya siksa atau celaan tersebut. Artinya semakin mulia seseorang, maka siksanya juga akan semakin besar kalau orang itu melakukan dosa. Artinya jenis dosa bisa sama, tapi efek dari dosa tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pelakunya atau kadar yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Naam. Masya Allah. Jadi begini Pak, kalau kita mukul anak, ternyata itu adalah bentuk pukulan kedoliman. Berarti kita sudah melanggar hak anak tersebut. Kalau sudah melanggar hak anak tersebut, maka kita kembali ke kaidahnya. Pelanggaran terhadap hak manusia itu bagaimana menghapusnya? Dengan cara minta maaf ke anak tersebut. Dan gak ada cara lain kecuali anak tersebut memaafkan, dan mereka pasti akan memaafkan. Itulah baiknya anak kecil. Baiknya anak kecil itu seperti itu. Seberapa besar kesalahan orang, dia pasti memaafkan karena dia gak paham. Tapi secara gak langsung ketika kita minta maaf ke mereka, ini mengajarkan kepada mereka untuk menjadi seorang pemaaf secara gak langsung. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka berjiwa besar, karena ternyata dia melihat abinya minta maaf. Oh, ternyata orang itu meskipun dewasa, dia nggak boleh malu untuk minta
maaf, sehingga nanti ketika anak ini dia bersalah kepada orang lain, maka dia bisa diajarkan, dulu abiku suka minta maaf sama aku, sekarang aku kalau salah juga harus minta maaf. Secara nggak langsung seperti itu hikmahnya saja. Tapi ketika pukulan tersebut adalah pelanggaran terhadap hak anak, maka mau nggak mau harus minta maaf. Minta maafnya bukan bisa dengan cara minta kehalalan dia plus ngasih dia jajan. Misalkan nak, Afan, tadi Abi sudah mukul kamu, Abi marah banget, kamu salah, kamu begini-begini, tapi Abi minta maaf, seharusnya Abi nggak begitu, ini sebagai gantinya Abi minta maaf, Abi kasih ini. Ini anak pasti seneng banget, percaya sama, seneng. Saya sering soalnya di rumah tuh Abi ngomong ke uminya, Mi, Abi tuh loh kalau Abi marah pasti ngasih hadiah. Kakak seneng kalau Abi marah, karena ketika kasih hadiah pasti sama Abi. Larinya ke situ. Itu jadi khas akhirnya, jadi ciri khas yang akan diingat. Jadi mungkin itu untuk kafaroh sendiri nggak ada, karena ini terkait hak manusia. Hak manusia nggak ada kafarohnya. Ya, makanya Ibnu Mas'ud tadi itu, Abu Mas'ud ketika dia melanggar haknya budak tadi, dia menghukum dirinya dengan cara apa? Memberikan hak itu tadi, dimerdekakan budaknya, disenangkan lagi, biar budaknya ini mungkin akan memaafkan si Abu Mas'ud. Jika pelanggaran hak manusia itu nggak ada kafarohnya. Kafaroh itu hanya ada pada pelanggaran terhadap haknya Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.